Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita merayakan Idul Fitri dalam suasana lebih baik dari tahun lalu, karena wabah COVID-19 sudah mulai mereda. Tapi walaupun demikian, kita hendaknya tetap waspada, berhati-hati menjaga kesehatan, karena wabah akan selalu berulang dan musibah akan datang tiada terduga. Hadirin yang berbahagia, di hari yang berbahagia ini Khatib ingin mengajak hadirin untuk merenungkan makna kehidupan secara mendalam, supaya kita dapat belajar dan memahami atas segala ketentuan Allah yang menimpa kepada kita. Kalau kita camkan dan perhatikan perjalanan kehidupan manusia, banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari rangkaian kehidupan tersebut. Kehidupan manusia tidak lepas dari keadaan baik dan buruk, susah dan senang, sehat dan sakit, senggang dan sibuk. Itu semua variasi yang menyadarkan kita bahwa hidup itu tidaklah tetap dalam suatu keadaan, tetapi selalu berubah. Kalau sehat akan mengalami sakit, kalau kaya akan mengalami pailit, kalau senggang akan mengalami repot. Sungguh sangat tepat apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Menurut para pengamat kehidupan, dunia itu sejak dihuni manusia beberapa ribu tahun yang lalu selalu dihinggapi oleh berbagai cobaan dan musibah. Apakah itu musibah peperangan dan permusuhan, baik perang antar kelompok
antar suku maupun perang dunia. Ada juga musibah wabah penyakit yang berganti-ganti dan menelan korban jiwa serta harta. Seperti pernah mengalami adanya wabah polio, TBC, malaria, dan virus flu yang mematikan. Dunia ini dari dulu sampai sekarang juga sering ditimpa oleh kelaparan yang sangat menyedihkan, yang diderita oleh kelompok kecil masyarakat maupun kelaparan massal yang menimpa suatu negara, seperti halnya di sebagian negara Afrika, Yaman, Ukraina, dan di negara-negara lainnya. Dan bumi ini pula sering dilanda bencana alam, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itu, musibah yang saling berganti akan tetap melanda manusia sepanjang masa sampai dunia ini tiada. Semua musibah tersebut bisa berfungsi sebagai alat mengingatkan manusia supaya sadar bahwa dirinya adalah rentan terhadap kemusnahan. Berfungsi menyadarkan manusia bahwa dirinya rentan terhadap kesengsaraan kapanpun bisa terjadi. Bisa terjadi kesengsaraan akibat peperangan, akibat dari bencana alam, akibat dari wabah penyakit, dan bisa terjadi karena kelaparan yang melanda suatu daerah. Menurut para ahli mengamati perikliman, sebentar lagi akan banyak bencana alam dan kelaparan yang diakibatkan oleh perubahan iklim karena terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah, baik di darat maupun di lautan, baik air maupun udara, sehingga penyebabnya ketidaknyamanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan iklim menyebabkan ketidakteraturan cuaca dan curah hujan, sehingga terjadi gagal panen dan kesulitan bahan pangan. Itu semua karena akibat ulah tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Mereka serakah dalam mengeksploitasi bumi dengan semena-mena tanpa batas dalam mendapatkan kekayaan dan melupakan masa depan. Zahara fasadu fi barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini memberikan pembenaran bahwa segala bencana yang menimpa manusia adalah merupakan akibat dari kesalahan manusia, dan musibah tersebut sebagai bentuk hukuman atas akibat kesalahan mereka itu. Allah telah menjadikan hukum-hukum alam yang terdapat di bumi itu, dan jika dilanggar maka akibatnya akan mengalami kehancuran yang dampaknya sangat merugikan terhadap manusia itu sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allaha wa ma asabaka min sayin famin nafsik warsalnaka linnas rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. An-Nisa 79. Bencana merupakan ujian dan cobaan keimanan. Orang beriman akan memahami bahwa apapun yang menimpa mereka adalah kebaikan dari Allah yang Rahman dan Rahim. Bencana merupakan ketetapan
dan ketentuan takdir dari Allah. Ada bencana yang terjadi karena perubahan siklus alam yang tidak ada kaitannya dengan manusia, seperti gempa, dan ada bencana yang terkait dengan perilaku manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahan, semisal eksploitasi alam. Bencana bisa terjadi karena dosa sosiologis manusia yang salah perhitungan terhadap alam, seperti membangun pemukiman di lereng gunung sehingga terjadi longsor dan banjir. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, manusia hidup di dunia mempunyai tugas sebagai khalifah fil ard, memakmurkan dan memeliharanya supaya bumi tidak cepat rusak maupun musnah. Jika manusia lebih banyak yang merusaknya, maka bumi akan lebih cepat pemusnahannya. Dan hal tersebut harus disadari oleh segenap umat manusia. Jika melakukan kesalahan pengelolaan menyebabkan kerusakan, maka akibatnya akan dirasakan oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain, bahkan oleh makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, seyogianya kaum muslimin ketika mengalami musibah apapun yang menimpa dirinya, hendaknya melakukan introspeksi atau muhasabah dan mengevaluasi kesalahan apa yang kiranya yang telah dilakukan, dan secepatnya bertobat ingat Allah dan kembali kepada aturan agama Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahui. Ali Imran 135. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap adanya bencana sangatlah diperlukan, sebab bencana biasanya tiba-tiba datangnya dengan waktu yang tidak ditentukan, bisa pagi atau sore, bisa malam atau siang. Terutama bencana alam adalah betul-betul sangatlah susah diprediksi, seperti gempa bumi dan tsunami, angin topan, dan gunung meletus. Siapa yang menyangka sebelumnya akan terjadi adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menelan banyak korban, sehingga melahirkan ketakutan dan kelaparan? Siapa yang menyangka dengan tiba-tiba adanya wabah pandemi COVID-19 yang melahirkan krisis ekonomi dan kemanusiaan? Tidak ada yang mengira datangnya longsor dan banjir bandang di beberapa tempat di Indonesia. Semuanya hanya Allah saja yang tahu akan kepastian terjadinya bencana dan kesusahan. Maka bagi orang-orang yang beriman akan selalu waspada terhadap datangnya segala cobaan dari Allah, sehingga kita selalu mendekatkan kepada Allah. Tidak lengah dengan selalu berbuat kebaikan, sehingga apapun yang terjadi kita bertawakal kepadanya. Dan puasa yang baru saja kita jalani diharapkan menjadi kita mempunyai kemampuan untuk imsak, menahan diri atau mengendalikan diri dari keserakahan dan kezaliman. Selama sebulan kita dilatih untuk mengendalikan makan dan minum dan mengendalikan hawa nafsu, selayaknya berbekas terhadap diri kita untuk mampu mengendalikan dorongan hawa nafsu supaya tidak menimbulkan bencana yang melahirkan kerugian baik bagi diri kita maupun lingkungan kita. Saum Ramadan sebaiknya berdampak terhadap usaha
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selama ini mungkin akan terabaikan oleh kesibukan duniawi kita. Sibuk dengan keluarga atau sibuk dengan karir dan pekerjaan, sehingga abai terhadap kewajiban untuk takarrub dan berzikir kepadanya. Berdoa dengan khusyuk agar terhindar dari musibah maupun bencana. Selesainya ibadah saum Ramadan menjadikan kita semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini, harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah, begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Tuhan manusia lahir di dunia, dan atas kehendak Tuhan manusia akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana, semua tidak ada yang tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Maha mengenal. Quran surat Al-Luqman 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum sebulan juga hendaknya semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan anak, memperhatikan sanak saudara, handai tolan dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya musibah, banyak orang yang susah, dan banyak orang kehilangan mata pencaharian, otomatis makin banyak orang yang kesusahan untuk makan. Dengan memberi pertolongan pada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sikapilah segala musibah dan cobaan dengan tenang, waspada, pelajari dan perlindungan, ikhtiar bertanya kepada ahli, dan tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus dan bertawakal dalam kesabaran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa rakhid as'arahum wa minhum fi awtanihim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ftah bainana wa baina qauminan bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah terus memberi perlindungan